Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aziz Siswanto, BP 2111029002, Gusmita Sofia, BP 2111029005, Oktaviani, BP 2111029006, Rusdi Malik, BP 2111029009. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang the effect of non-financial and financial measure on employee motivation to participate in target setting. Yang mana artikel ini disusun oleh Chong M. Lau dan Ketvi Robnarain. Baiklah, pada bagian awal ini kita akan membahas mengenai pendahuluan. Penelitian tentang sistem pengukuran kinerja menjadi semakin terfokus pada perspektif karyawan yang bertentangan dengan perspektif organisasi. Studi ini berfokus pada peran motivasi karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target pada hubungan antara ukuran kinerja dan kinerja kerja karyawan. Sistem pengukuran kinerja merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Belum ada penelitian yang menyelidiki peran mediasi motivasi karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target pada hubungan antara ukuran kinerja atau finansial dan non-finansial dan kinerja karyawan. Penelitian terdahulu menyarankan bahwa isu-isu yang berkaitan dengan berbagai aspek partisipasi karyawan, termasuk motivasi intrinsik dan intrinsik karyawan untuk partisipasi, dapat mempengaruhi sikap karyawan, perilaku, dan kinerja. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan dari penelitian. Yang pertama, penelitian ini adalah untuk memastikan apakah ukuran non-finansial sebagai kriteria evaluasi kinerja mempengaruhi, yang pertama, sejauh mana motivasi intrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Yang kedua, sejauh mana motivasi ekstrinsik yang dikendalikan karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Tujuan yang kedua adalah untuk meneliti mekanisme di mana ukuran non-finansial mempengaruhi kinerja pekerjaan karyawan secara tidak langsung melalui yang pertama, motivasi intrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target, dan yang kedua, untuk motivasi ekstrinsik karyawan yang dikendalikan karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Selanjutnya kita akan masuk kepada ringkasan teori. Ukuran kinerja dan motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Menurut Deci dan Ryan, pada tahun 1985, menyarankan bahwa manusia memiliki kebutuhan intrinsik untuk penentuan nasib sendiri. Kebutuhan manusia akan menentukan nasib sendiri, inilah yang menentukan baik sumber maupun tujuan motivasi intrinsik. Teori penentuan nasib sendiri, mereka menunjukkan bahwa sumber motivasi intrinsik adalah endogen karena kebutuhan penentuan nasib sendiri yang secara intrinsik mendorong manusia untuk terus berusaha memperoleh berbagai keterampilan. Tujuan motivasi intrinsik adalah untuk pelestarian penentuan nasib sendiri dengan berusaha menjadi kompeten dalam berbagai keterampilan untuk mengelola lingkungan dan untuk mencegah lingkungan mengendalikan individu. Kemudian, teori motivasi menyarankan bahwa untuk motivasi intrinsik, terjadi harus ada faktor-faktor seperti komunikasi, umpan balik, dan penghargaan yang menimbulkan pertama, perasaan kompetensi selama tindakan, dan yang kedua, perasaan otonomi di antara karyawan. Teori penetapan tujuan mendukung proposisi bahwa penggunaan ukuran kinerja yang dapat diidentifikasi, finansial atau non-finansial, dapat dikaitkan dengan motivasi intrinsik.
Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terkontrol untuk berpartisipasi dalam penetapan target yang merupakan dua bentuk motivasi karyawan yang berlawanan. Diskusi dan hipotesis di bagian sebelumnya menunjukkan bahwa jenis ukuran kinerja mungkin tidak penting dalam hal motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Namun penggunaan berbagai jenis ukuran kinerja, apakah non-keuangan atau keuangan, cenderung mempengaruhi sejauh mana motivasi ekstrinsik dikendalikan karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Motivasi ekstrinsik terkendali dapat dibedakan dari motivasi intrinsik dengan pertama, sumber motivasi, dan yang kedua yaitu tujuan motivasi itu. Dengan motivasi intrinsik yang bersifat endogen, sumber motivasi ekstrinsik dikendalikan dari luar, menurut beberapa para ahli. Dan menurut Desi and Ryan pada tahun 2012, menggambarkan sumber motivasi ekstrinsik terkontrol sebagai berikut. Contoh klasik dari motivasi ekstrinsik adalah bertindak dalam mengejar penghargaan atau menghindari hukuman. Pengaruh motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target pada prestasi kerja karyawan. Sehubungan dengan motivasi intrinsik untuk berpartisipasi, Valeran pada tahun 1997 menyatakan bahwa tujuan partisipasi untuk motivasi intrinsik terletak dalam proses itu sendiri. Individu yang termotivasi secara intrinsik akan fokus pada proses, bukan pada hasilnya. Kemudian, pengaruh motivasi ekstrinsik terkontrol untuk berpartisipasi terhadap prestasi kerja karyawan. Penelitian Wong On Wing dan kawan-kawan pada tahun 2010 menunjukkan bahwa motivasi ekstrinsik yang akan dikendalikan mencerminkan tuntutan eksternal dari perusahaan atau manajemen atas kepada karyawan agar memberikan informasi untuk menetapkan target dan evaluasi kinerja. Pengaruh motivasi ekstrinsik terkontrol untuk berpartisipasi terhadap prestasi kerja karyawan. Menurut Kren dan Liao, pada tahun 1988 berpendapat bahwa pengungkapan informasi oleh karyawan melalui partisipasi karyawan dapat mengarah pada penetapan target yang lebih tinggi, dapat meminta komitmen tujuan yang lebih tinggi dari karyawan, dan dapat bertindak untuk memperjelas tugas dan tujuan tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan kuantitatif, dengan metode pemilihan sampel dan pengumpulan data. Penelitian ini diarahkan pada karyawan tanpa tanggung jawab manajerial, serta karyawan dengan beberapa tanggung jawab, yaitu karyawan di tingkat operasional dan penjualan. Target minimal yang ditetapkan adalah 100 karyawan dari 164 perusahaan manufaktur yang memiliki omzet $10 juta per tahun dalam database Kompas Australia. Langkah-langkah yang digunakan ada tiga langkah. Yang pertama, panggilan telepon dilakukan ke perusahaan untuk nama-nama responden potensial, kemudian diikuti oleh pengiriman paket kuesioner pribadi dengan surat pengantar, kemudian mengirimkan kuesioner dengan melampirkan amplop balasan yang sudah berbayar. Dari sampel tersebut didapat tanggapan sebanyak 25,60% atau sekitar 149 tanggapan yang dapat diterima. Tanggapan yang diterima kemudian diuji untuk bias non-respon melalui uji independen 2 sampel untuk responden awal versus responden akhir untuk variabel yang diteliti secara demografi. Kemudian pengukuran variabel yang pertama dengan ukuran kinerja. Ukuran non-finansial dan finansial diukur dengan instrumen 9 item yang dikembangkan dan digunakan oleh Lau dan Moser pada tahun 2008. Item non-finansial berasal dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dari balance scorecard. Kemudian item finansial melihat kemampuan karyawan dalam penganggaran perusahaan. Selanjutnya pengukuran variabel melalui motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik terkontrol untuk berpartisipasi dalam target.
Secara kontekstual, alasan yang dirasakan untuk partisipasi dalam penetapan target dinilai melalui 5 pertanyaan yang diturunkan dari faktor motivasi, kognitif, dan pencapaian nilai yang diciptakan oleh Locke dan Schweiger dan Locke dan kawan-kawan. Di bawah motivasi ekstrinsik yang terkendali, partisipasi terjadi sebagai sarana bagi peserta untuk memberikan informasi, dan bagi atasan untuk memanfaatkan informasi dengan lebih baik. Selanjutnya, pengukuran variabel melalui kinerja manajerial. Kinerja karyawan diukur dengan menggunakan instrumen self-rating Mahoney, Jardy, and Carroll pada tahun 1965, di mana responden menilai sendiri kinerjanya pada skala Likert 7 poin. Dengan skor yang lebih tinggi akan menunjukkan kinerja yang lebih tinggi. Terakhir, kita akan melihat hasil penelitian. Respon survei dari 149 manajer tingkat menengah digunakan SEM-PLS digunakan untuk menganalisis data dengan menyelidiki hubungan antara ukuran kinerja atau ukuran non-finansial dan ukuran keuangan, motivasi ekstrinsik dan intrinsik, dan kontrol karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Dan kedua bentuk motivasi yang kontras ini mempengaruhi kinerja karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sehubungan dengan motivasi intrinsik karyawan untuk berpartisipasi dalam penetapan target, ukuran non-finansial dan ukuran finansial berhubungan secara positif dan signifikan dengan motivasi intrinsik untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Sebaliknya, dengan motivasi ekstrinsik terkontrol untuk berpartisipasi dalam penetapan target. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya ukuran non-finansial yang secara positif dan signifikan berhubungan dengan motivasi ekstrinsik terkontrol. Demikian saja hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.